Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok H&M yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Helmina Jana Fitri dan rekan saya Kak Putri Galuma Dariska, yang akan mempresentasikan proyek analisis perbandingan algoritma decision tree dan naive Bayes pada dataset chronic kidney disease. Nah, jadi presentasi kami ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama perkenalan dataset, dan pre-processing, yang kedua implementasi algoritma, dan yang ketiga evaluasi hasil. Dataset kami ini dari UCIML repository berisikan 400 data pasien dengan 25 atribut. Ada 24 atribut sebagai fitur dan 1 target klasifikasi yaitu CKD untuk yang sakit dan juga not CKD untuk yang sehat. Dataset ini sendiri terdiri dari 11 atribut numerik seperti age, blood pressure, dan hasil lab, serta ada 10 atribut yang atribut kategorikal seperti red blood cells dan hypertension. Tahap pre-processing ini meliputi 3 langkah. Yang pertama, penanganan missing value dengan imputasi mean untuk numerik dan modus untuk kategorikal. Kedua, encoding data kategorikal dipakai menggunakan label encoder agar bisa diproses algoritma. Yang ketiga, split data 80% training dan 20% testing. Untuk algoritma yang pertama yaitu adalah decision tree yang membentuk pohon keputusan berdasarkan entropy dan information gain. Kami set max depth-nya itu 3 untuk mencegah overfitting, dan keunggulannya itu mudah untuk dipahami, punya visualisasi yang jelas, dan tidak perlu normalisasi data. Algoritma yang kedua yaitu ada naive Bayes yang menggunakan teorema Bayes dengan asumsi independensi antara atribut. Kami pakai varian Gaussian NB untuk data kontinu. Keunggulannya itu sangat cepat, efisien untuk data berdimensi tinggi, dan performanya stabil. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Putri. Untuk kode program yang kami buat itu terdiri dari 7 bagian. Ada import library dan pembacaan yang berisikan library seperti Pandas dan NumPy yang kami gunakan untuk memanipulasi data, sedangkan library lainnya akan juga kami gunakan untuk processing, pembagian data, dan pembangunan model klasifikasi. Yang kedua ada pembentukan dataset. Pada kode bagian ini, proses ini mencakup pembacaan atribut, pemisahan data, serta penggunaan nilai tidak valid agar data dapat diproses lebih lanjut. Dataset chronic kidney disease di sini dibaca dari file berformat HARFF dan dibentuk ke dalam struktur data frame. Lalu yang ketiga ada pengecekan data. Setelah dataset dibentuk, dilakukan pengecekan struktur dan kelengkapan data. Pengecekan ini bertujuan untuk melihat jumlah atribut, tipe data, serta keberadaan nilai kosong pada setiap kolom sebagai dasar untuk tahap pra-pemrosesan data. Nah, selanjutnya pada bagian kode pra-pemrosesan data, atribut yang dikelompokkan berdasarkan numerik dan kategorial memiliki ada yang memiliki nilai kosong. Nah, nilai kosong pada atribut numerik diisi menggunakan nilai rata-rata, sedangkan atribut kategorial diisi menggunakan nilai modul, seperti yang sudah dijelaskan rekan saya Helmina tadi di awal. Tahap ini bertujuan untuk memastikan data berada dalam kondisi yang layak untuk pemodelan. Lalu yang selanjutnya,
kode bagian persiapan data untuk implementasi algoritma. Pada kode ini data kemudian disiapkan untuk proses pemodelan dengan mengubah atribut kategorial ke bentuk numerik menggunakan teknik encoding. Selanjutnya, dataset dibagi menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80:20 agar evaluasi model dapat dilakukan secara objektif. Lalu selanjutnya ada bagian kode modeling algoritma. Ada dua karena kami membandingkan dua algoritma. Yang pertama modeling algoritma decision tree. Algoritma decision tree digunakan untuk membangun model klasifikasi berdasarkan data latih. Pada implementasi ini, kedalaman pohon dibatasi untuk mengurangi resiko overfitting. Model yang dibentuk kemudian diuji menggunakan data uji dan dievaluasi menggunakan metrik akurasi. Lalu untuk algoritma selanjutnya yaitu naive Bayes. Pada algoritma ini bekerja berdasarkan pendekatan probabilistik. Model yang dilatih menggunakan data yang kurang lebih sama untuk memastikan perbandingan yang adil. Hasil prediksinya nanti akan kita evaluasi menggunakan akurasi. Nah, selanjutnya ada kode bagian untuk hasil perbandingan dari dua algoritma yang kami pakai. Di bagian ini akan menunjukkan bahwa kedua algoritma mampu melakukan klasifikasi dengan baik. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Untuk algoritma decision tree menghasilkan akurasi sekitar 93,75% dengan max tipnya 3. Untuk algoritma naive Bayes, akurasinya sejumlah 98,75%. Nah, dari hasil dan perbandingannya tersebut kami simpulkan untuk algoritma yang paling tepat yaitu naive Bayes karena memberikan akurasi terbaik. Selisih akurasinya sendiri hampir 5%. Selanjutnya kami akan melakukan demo untuk kode kami. Oke, baik. Jadi untuk demo akan saya jelaskan dulu. Yang pertama di sini pertama-tama kita akan import dulu library yang akan diperlukan nanti, yaitu ada pandas, numpy, terus matplotlib. Oke, untuk pembacaan dan pembentukan dataset, setelah di-run akan menghasilkan tabel seperti berikut ini. Selanjutnya untuk pengecekan data sendiri, dari hasil kode yang dari info ini, terlihat ada 397 baris dan 25 kolom. Yang semua masih tipe objek. Lalu kita cek missing value-nya. Hasilnya itu banyak kolom yang kosong, paling banyak kolom RBC dengan 150 missing value, dan ini harus ditangani di pre-processing nanti. Selanjutnya visualisasi data. Kita visualisasi distribusi kelas dulu. Dari grafik di sini terlihat dataset imbalance, 250 data CKD dan 150 data not CKD, rasionya 62 sampai 38%. Selanjutnya missing value. Grafik kedua ini menampilkan missing value per atribut. Dapat dilihat di sini RBC paling banyak dengan hampir 150 missing, diikuti RBCC
WBCC, dan atribut lainnya. Visualisasi ini kondisi sebelum pre-processing. Selanjutnya saya akan serahkan ke Kak Rizka. Baik. Untuk selanjutnya bagian pra-pemrosesan data. Di bagian ini kami memisahkan numerik dan kategorial untuk penanganan missing value, encoding, dan pemilihan algoritma nanti. Nah, nilai kosong pada atribut numerik diisi menggunakan nilai rata-rata, sedangkan atribut kategorial diisi menggunakan nilai modus. Ini tujuannya untuk memastikan data berada dalam kondisi yang layak sebelum kita lanjut ke step selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu persiapan data untuk implementasi algoritma. Di sini kita mengubah data kategorial menjadi numerik. Ini diperlukan agar data bisa diproses oleh algoritma decision tree dan naive Bayes. Ini pada program ini dataset sudah diisi missing value dan menggunakan supervised learning. Lalu selanjutnya kita masuk ke kode algoritma yang kita pilih, yang kelompok kami pilih. Algoritma yang pertama decision tree diterapkan untuk membangun model klasifikasi berdasarkan data latih. Pada tugas kami, model ini diuji dengan metrik akurasi. Lalu untuk naive Bayes selanjutnya sudah aman juga. Lalu masuk pada bagian perbandingan hasil. Nah, bisa dilihat pada tampilan layar jika untuk algoritma decision tree dengan max dip-nya 3, akurasinya sejumlah 0,9375. Untuk algoritma naive Bayes, akurasinya sejumlah 0,9875. Ini yang berarti algoritma naive Bayes menghasilkan nilai akurasi lebih tinggi dibanding algoritma decision tree. Hal ini disebabkan oleh pendekatan probabilistik pada naive Bayes yang mampu memanfaatkan informasi dari seluruh atribut secara bersamaan. Selain itu, naive Bayes cenderung stabil dalam menangani dataset dengan jumlah atribut yang cukup banyak dan distribusi data yang beragam. Seperti pada dataset yang kami pilih, yaitu dataset chronic kidney disease. Sementara itu, algoritma decision tree dengan kedalaman pohon yang dibatasi tetap memberikan hasil klasifikasi yang baik. Namun, dengan pembatasan kedalaman pohon, hal itu bisa membatasi kompleksitas model sehingga mempengaruhi kemampuan model dalam memisahkan kelas secara optimal. Lalu selanjutnya, untuk laporan dari kelompok kami dengan judul analisis perbandingan algoritma decision tree dan naive Bayes pada dataset chronic kidney disease, kelompok kami
membuat laporan dengan isi laporan sebagai berikut. Bagian pertama ada ikhtisar kumpulan data yang dipilih dan prapromsesan data. Ada bab ikhtisar dataset, lalu prapromsesan data, lalu hasil yang kami harapkan, yaitu lalu yaitu dataset yang telah bersih, terstruktur, dan referensif terhadap kondisi sebenarnya dengan data yang telah melalui prapromsesan yang baik. Algoritma klasifikasi diharapkan mampu membangun model yang stabil dan menghasilkan prediksi yang akurat. Lalu yang selanjutnya bagian 2 yaitu menerapkan algoritma yang dipilih, ada algoritma decision tree, lalu algoritma naive Bayes. Dan kami di sini juga menyertakan hasil yang kami dapatkan. Lalu bagian terakhir, kami membahas evaluasi hasil yang sudah saya jelaskan tadi setelah selesai mendemokan kode kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.